Wah, nggak nyangka banget ternyata saya yang nggak mudeng caranya bikin website dengan coding-coding itu bisa bikin website portal berita online kayak gini ya teman-teman ya. Ini saya bikin sendiri teman-teman. Saya tuh nggak bisa coding, nggak paham coding, nol banget ya. Tapi ternyata saya juga bisa bikin website berita online kayak gini nih. Nih, saya kasih lihat ya ke teman-teman ya. Silahkan dicek nih. Nanti ini kita bisa isi logonya dengan logo website kita ya. Ini nanti juga bisa teman-teman isi sendiri tanpa coding ya. Termasuk ini nih. Nih ada judul artikel yang jalan ya dari kanan ke kiri. Terus di atas ini juga ada menu-menunya. Kalau kita pencet misalkan yang pariwisata ya, kita klik di sini tuh nanti ada berita yang berkaitan dengan pariwisata. Contoh nih, teman gua baru di kota Anu ya, rekomendasi staycation murah di kaki Gunung Merapi dan sebagainya ya. Ini teman-teman bisa bikin sendiri. Saya aja yang nggak mudeng coding bisa bikin, pasti teman-teman yang pemula juga bisa ya. Nanti kita bisa bikin dengan banyak kategori ya, beritanya bisa teman-teman update sendiri. Mau bikin konten yang random untuk websitenya ini, atau teman-teman mau fokus nih khusus saya mau bikin portal berita khusus tentang mengulas kota saya. Misalkan teman-teman tinggal di Semarang nih, semua yang terjadi di Semarang tentang Semarang teman-teman infokan di situ. Peluangnya apa sih? Peluangnya gini teman-teman, kalau misalkan nanti website kita udah terkenal, udah banyak pengunjung ya, teman-teman juga nanti bisa mempromosikan websitenya entah di sosial media. Nanti bisa jadi tuh para pemilik bisnis di Semarang mungkin ya, teman-teman mereka bisa kontak untuk pasang iklan di tempat website kita atau website teman-teman sebagai website yang ngebahas tentang Semarang dengan traffic yang tinggi. Nah, itu bisa banget nih peluangnya. Atau misalkan teman-teman mau bikin berita tentang teknologi ya, khusus ngebahas tentang teknologi aja per gadget-gadgetan tuh. Nanti bisa banget tuh teman-teman artikelnya teman-teman bikin nanti ditautkan dengan produk-produk untuk main affiliate di Shopee atau di TikTok, bisa banget ya. Atau mungkin nanti juga teman-teman bisa bikin website seperti ini tapi khusus mengulas tentang lowongan ya, lowongan di mana aja misalkan atau di kota tertentu. Nah, pemilik pemilik bisnis, pemilik usaha yang mau buka lowongan bisa aja tuh nitip ke website teman-teman. Mungkin teman-teman bisa charge dengan bayaran atau dengan fee apa ya, sekian rupiah per postingan, bisa banget ya. Jadi ini akan jadi alternatif keren banget ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak caranya bikin website portal berita online seperti ini ya, yang udah tersusun rapi. Kita itu tinggal masukin aja postingannya atau artikelnya, teman-teman bisa ketik nanti dan masukkan gambarnya, nanti otomatis tersusun seperti ini dengan rapi ya. Ini nggak butuh duit banyak teman-teman ya. Untuk bikin website seperti ini tuh bahkan bisa dibilang gratis ya. Untuk template-nya kita nggak perlu bayar. Palingan kita cuma butuh uang itu untuk apa sih? Untuk sewa hostingnya. Domainnya teman-teman bisa dapetin gratis. Serius ya teman-teman ya. Mulai dengan 200 ribuan teman-teman itu udah bisa bikin, udah bisa punya hosting sendiri yang bisa teman-teman pakai untuk membuat website seperti ini. Website berita ya, website majalah online dan sebagainya ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman tahu nih sering jalan-jalan ya, tahu di misalkan tinggal di Jogja. Jogja kan banyak nih tempat staycation ya. Teman-teman bisa bikin konten mereview ya, merekomendasikan tempat-tempat staycation, hotel, penginapan, lodgement dan sebagainya ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman pastikan nonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama teman-teman wajib punya hosting dulu. Nah, hosting itu nggak bisa kita beli sekali dipakai selamanya, itu nggak bisa. Kita itu kalau hosting sistemnya langganan ya. Nah, untuk langganan hosting yang simple, terpercaya dan murah, saya rekomendasikan ke Hostinger ya. Di Hostinger ini kalau teman-teman cek ke websitenya pasti harganya sih mungkin terbilang tinggi ya. Tapi saya kasih tahu caranya supaya kita bisa dapetin hosting itu cuman keluar uang mulai dari 200 ribuan, udah dapat domain gratis dan bisa dipakai online terus selama 12 bulan alias setahun. Enak banget kan? Dengan duit segitu kita bisa bikin beberapa website tanpa keluar biaya lagi, dan ya udah itu bisa jalan untuk setahun. Mantap banget. Caranya gimana? Tonton dulu nih sampai selesai, jangan di skip. Nah, yang saya rekomendasikan ke teman-teman adalah layanan penyedia hosting dari Hostinger. Hostinger ini perusahaan global ya, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Makanya kalau teman-teman cek di websitenya, nanti banyak review atau testimoni itu dari orang-orang di luar negeri, bukan di Indonesia ya. Karena memang ya karena pelanggannya tuh dari seluruh dunia seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir tentang layanan dari Hostinger, keamanannya dan sebagainya ya. Ini udah oke banget sih, rekomend banget buat teman-teman yang mau kelola website, mau bikin website ya.
atau buat website sendiri atau untuk orang lain, untuk instansi teman-teman mau buka jasa bisa pakai ini. Saya kasih tahu caranya supaya bisa dapetin harga yang jauh lebih murah daripada ini, oke? Oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Gimana sih kita bisa mendapatkan promo hosting murah dari Hostinger ini yang jauh lebih murah dari apa yang ada di websitenya. Jadi ada beberapa step atau beberapa langkah ya, caranya ini saya udah rangkum. Kira-kira ada 5 langkah yang teman-teman harus nanti harus lewati ya, harus kerjakan ya. Yang pertama, teman-teman wajib buka link Google Form ya. Ini udah saya singkat link Google Formnya. Silakan dibuka di link s.id /ayhst 2025. Linknya ini pastikan teman-teman kalau misalkan pas buka link ini di browsernya itu belum login ke Google, silahkan teman-teman login dulu ke Google ya, karena kan ini Google Form, jadi teman-teman harus login ke Google juga untuk membuka form ini. Nah yang kedua, setelah formnya terbuka, nanti teman-teman isi formnya ya, isi formnya selengkap-lengkapnya. Terus sambil isi form nanti teman-teman bisa ikutin aja step by stepnya yang tertera di form itu juga ada kok ya. Dan nanti di dalam form itu teman-teman juga pilih paket ya. Jadi paketnya itu kan ada banyak. Di sini saya nggak tampilkan paketnya, harganya berapa saja, promonya berapa saja. Karena memang promo ini tuh harganya bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas nonton video ini, buka promonya sepertinya harganya oke, langsung aja diamankan ya. Langsung aja diikutin, langsung aja di check out ya. Nah di sini teman-teman pilih paket, nanti di video ini nanti kan saya contohkan kalau misalkan saya pilih paket yang 500.000 ya. 500.000 itu 2 tahun udah dapat hosting bisnis dan dapat free domain juga ya. Nanti teman-teman bisa pilih paket yang lebih murah lagi ada, atau yang lebih mahal lagi untuk VPS misalkan itu juga ada. Nah detail paketnya seperti apa saja nanti teman-teman silahkan buka di link form yang saya sematkan di deskripsi atau di video ini ya. Setelah isi formnya dan pilih paket, teman-teman lanjutkan langkah berikutnya yaitu order di website ya, website Hostinger tentunya. Kalau teman-teman males ngetik alamat website Hostinger, bisa juga langsung klik di link website yang saya taruh di deskripsi ya. Oh ya teman-teman, sebelum kelupaan saya sampaikan dulu ya, syarat utamanya yang paling penting banget ini untuk teman-teman bisa dapetin promo hosting di Hostinger ini adalah wajib menggunakan email yang belum pernah dipakai di Hostinger ataupun Niaga Hoster. Oke, jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah punya akun di Hostinger atau di Niaga Hoster, kali ini untuk bisa dapetin promo teman-teman wajib register ulang di Hostinger ya dengan email yang lain atau email yang baru ya. Jadi Hostinger dan Niaga Hoster itu sebenarnya satu perusahaan, satu company, semuanya di bawah dari hostinger.com. Nah, jadi teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Supaya apa? Ya karena kan ini kan beda ya, khusus promo. Kalau yang sebelum-sebelumnya teman-teman pernah bikin di Hostinger, pernah punya website atau hosting di Hostinger dan Niaga Hoster, itu kan sudah yang lama. Nah, ini untuk case untuk promo terbaru, teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Jadi silahkan siapin emailnya yang mau dipakai di Hostinger, oke? Nah, kalau emailnya sudah ada, langsung aja yuk kita buka di websitenya Hostinger ya teman-teman ya. Supaya lebih cepat teman-teman bisa langsung klik link Hostinger yang saya sematkan di deskripsi ya. Terus teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih lewat apa yang ada di website atau lewat ini menu yang ada di atas nih. Di sini ada menu hosting. Teman-teman ada pilihan web hosting, cloud hosting, VPS hosting dan sebagainya ya. Nanti bisa pilih di sini. Oke, saya contohkan karena tadi saya udah menentukan saya mau paket yang bisnis ya. Saya pilih yang bisnis. Nah, buat teman-teman yang belum paham mungkin ya bisa melihat dulu nih perbandingannya apa sih. Jadi perbandingannya bisa dilihat sekilas seperti ini ya. Ini yang minus-minus ini. Sebentar saya kembalikan dulu. Nah, ini yang minus-minus ini artinya dia fiturnya tidak tersedia ya. Kenapa saya sarankan minimal untuk ambil yang bisnis ya? Karena salah satunya adalah fitur AI. Walaupun di sini semua itu termasuk yang single itu ada paket apa namanya AI ya. Ini ada AI website builder. Ini juga ada AI website builder. Yang ini juga sama ya. Tapi tidak semuanya ada tools AI WordPress. Nah, AI WordPress ini mulainya di paket yang bisnis ya, bukan di paket yang single ya. Jadi yang single ini tidak ada free untuk tools AI WordPress-nya. Makanya saya rekomendasikan teman-teman untuk pilih yang ini ya, yang bisnis ya. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung aja kita klik paketnya, pilih paket. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya kan tadi
antara 1 tahun dan 2 tahun aja ya. Nah, ini perlu teman-teman sesuaikan mau ambil yang 12 bulan untuk 1 tahun atau yang langsung 24 bulan ya. Saya contohkan yang 24 bulan ya. Nah, di sini akan tertulis ya subtotalnya sekian ya. Tapi lagi-lagi ini hanya nanti untuk apa ya, untuk identifikasi aja. Nanti transfernya tetap sesuai form ya. Langkah kedua, teman-teman pastikan di bagian punya kode kupon ini diklik ya. Teman-teman klik di sini bagian kode kupon ya. Terus diisi kode kuponnya adalah AYHST kayak gini ya. Diisi seperti ini terus klik tambahkan. Ini fungsinya supaya nanti tim hostinger itu bisa mengidentifikasi mana-mana sih pembeli di website yang menggunakan promo dari saya, sehingga nanti karena ini promonya spesial ya, harganya juga spesial, nanti mereka bisa identifikasi dan bisa melacak transferannya seperti itu teman. Karena kan nanti kita transfernya tuh nggak sesuai yang ini ya, tapi sesuai yang ada di form. Misalkan seperti yang saya jelasin di awal tadi, tagihannya 400.000 tapi kita bayarnya 200.000. Intinya kita transfernya nggak sesuai dengan tagihan ya. Makanya perlu kode kupon untuk menandai. Selanjutnya teman-teman klik aja tombol lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi email dan kata sandi ya. Jangan klik ini ya, sudah punya akun login, jangan ya. Teman-teman langsung aja buat akun di sini ya. Dan pastikan teman-teman membuat akunnya secara manual ya. Jangan menggunakan tombol Google ini ya. Jadi sekali lagi jangan buat akun menggunakan Google, tapi isi manual ya, atau bikin akun manual di Hostinger. Oke. Jadi teman-teman silahkan isi aja email dan kata sandinya ya. Oke, langsung aja ini saya isi dulu emailnya. Email saya yang udah saya siapin @gmail.com. Oke, jadi kayak gini ya. Ini saya udah bikin email baru nih. 2025 jadi miliarder @gmail.com. Ini email saya ya. Yang saya siapin. Jangan lupa teman-teman nanti login ke emailnya. Supaya untuk memastikan aja alamat emailnya tuh bener ya. Nanti kan kita ceknya di mana ya. Nah ini nih. 2025 jadi miliarder ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah ini salah ketik nih ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah ketik. Takutnya kalau salah ketik itu nanti teman-teman kalau mau akses agak susah ya. Karena salah emailnya, nanti verifikasinya juga bingung juga ya. Jadi seperti ini ya. Terus masukkan kata sandinya, silahkan bikin kata sandi ya. Kata sandi untuk nanti digunakan untuk login di Hostinger. Oke, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan. Selanjutnya setelah masuk ke halaman ini, teman-teman silahkan isi ya. Isi namanya aja udah cukup sih. Karena kan ini opsional sebenarnya ya. Saya isi nama dulu, terus ini yang lainnya saya kosongin boleh nggak masalah. Yang penting teman-teman isi negaranya ya. Oh ya teman-teman, untuk promo ini tuh tidak mengcover pajak ya. Jadi misalkan ini saya bikin seperti ini, negaranya saya pilih Indonesia, terus nanti saya lanjutkan, nanti saya bayarnya plus pajak ya. Sedikit penjelasan tambahan tentang promo dan pajak ya teman-teman ya. Jadi promo ini tuh tidak menanggung pajak. Jadi teman-teman itu nanti total transfernya adalah biaya transfer nominalnya sesuai dengan promo yang teman-teman ambil, plus ditambahkan pajak 11%. Misalkan promo ambil yang 200.000, berarti teman-teman transfernya itu 200.000 plus 11% dari 200.000 ya. Dan wajib memilih negaranya Indonesia pada saat mengisi form ini. Oke. Terus seperti ini udah lengkap semuanya ya. Terus kita lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, teman-teman pilih yang pembayarannya QRIS ini ya. Jadi jangan pilih yang lain, tapi pilih yang QRIS. Oke. Sekali lagi jangan pilih yang lain, tapi khusus pilih yang QRIS ya. Lanjut teman-teman, klik aja tombol buat tagihan pembayaran supaya nanti muncul invoice-nya dan QR code QRIS-nya. Dan itu nanti tidak perlu dibayar kok ya. Jadi tidak perlu bayar sesuai nominal yang ada di tagihan, tapi tetap teman-teman bayar sesuai dengan paket yang teman-teman pilih di form. Oke. Jadi yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanya invoice-nya saja. Gunanya invoice itu supaya nanti dari tim Hostinger tuh tahu ya, oh akun ini yang bayar 500.000 tuh dari invoice ini gitu loh. Kan ada nomor invoice-nya nih. Di sini ada nomor invoice-nya ya. Nah, ini teman-teman nomor invoice-nya, nanti ini teman-teman cukup catat aja sampai di sini aja ya. Yang HB sekian sampai di sini, nanti untuk dimasukkan ke form ya. Karena kan di form itu kan ada ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau sebelumnya itu belum pernah dikonfirmasi, belum pernah diverifikasi, teman-teman verifikasi dulu ya. Biasanya ini ada email verifikasi email Anda seperti ini dari Hostinger.
itu sesaat setelah kita bikin invoice tadi. Jadi begitu teman-teman bikin invoice, kan masukin akun ya, bikin akun baru, nah nggak lama akan dapat email. Nanti teman-teman sudah selesai invoice-nya, barulah teman-teman klik verifikasi ya, supaya nanti bisa login. Oke? Nah, setelah teman-teman itu sudah bisa untuk bikin invoice-nya, artinya invoice-nya sudah ada QR code-nya, sudah ada nomor invoice-nya, artinya kita sudah selesai sampai di tahap nomor 3 ini ya. Untuk order website-nya tuh sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita lanjutin aja di langkah keempat, yaitu screenshot invoice ya, invoice-nya yang tadi atau tagihannya tadi tuh yang ada QR code-nya, terus ada apa namanya tuh nomor invoice-nya, silahkan di screenshot ya, terus di save, disimpan di laptop atau di komputer teman-teman ya. Terus setelah di save dan disimpan, teman-teman upload ya, upload di Google Form yang tadi kita udah buka, yang linknya ini, supaya apa? Supaya nanti tim dari Hostinger tuh bisa menyambungkan ya, bahwa ini adalah dari email, alamat email si ini, terus invoice-nya nomor sekian. Untuk pembayarannya, bukti transfernya juga teman-teman upload di Google Form ya. Jadi mereka untuk mencocokkannya tuh tim Hostinger tidak kesulitan ya, karena datanya lengkap ya, ada bukti transfernya dari email ini ya, invoice-nya nomor ini. Jadi nanti kalau pas mengaktifkan mereka nggak akan keliru-keliru. Oke, jadi langkahnya seperti itu aja, simpel banget untuk mendapatkan hosting di Hostinger dengan harga promo yang murah banget. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai prosesnya untuk order hosting dengan harga promo. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai invoice kita tadi diaktifkan oleh tim dari Hostinger. Kira-kira butuh waktu sekitaran 3 sampai 5 hari kerja ya. Harap maklum teman-teman ya kalau misalkan terasa lama, karena kan ini toh harganya promo. Tapi walaupun dengan harga promo ini teman-teman cuman butuh kesabaran dikit aja, tapi mendapatkan benefit yang banyak banget ya. Harganya murah, tapi speknya sama dengan yang ada di website. Jadi ini benar-benar penawaran yang oke banget lah, sayang kalau dilewatin. Nah, setelah nanti kira-kira 3 hari sampai 5 hari, teman-teman silahkan cek aja emailnya ya. Jadi nanti teman-teman akan ada notifikasi dari Hostinger, contohnya kayak gini ya. Dari Hostinger pembayarannya berhasil kayak gini nih. Jadi artinya kalau udah dapat pembayaran notifikasi seperti ini, artinya pembelian teman-teman yang di harga promo di Hostinger tuh sudah berhasil dan bisa diakses ya. Kalau sudah, nanti teman-teman login aja ya untuk mengecek hasil dari pembelian kita ya. Nanti akan tampil di sini teman-teman. Jadi di dalam dashboard Hostinger di halaman utamanya nanti ada 2 item kayak gini ya. Start creating or migrating a website, atau mulai membuat atau memindahkan website. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah punya website di hosting yang lama, bisa dibawa ke sini nih, dipindahin ke sini websitenya pakai Hostinger ini ya. Jadi cocok kan, misalkan di web hosting yang lama teman-teman tuh harganya mahal dan udah mau jatuh tempo, atau mungkin belum mau jatuh tempo, tapi nanti kalau mau jatuh tempo perpanjangan bayarnya mahal. Nah, daripada perpanjangan di tempat lain, teman-teman pindah ke sini dapat harga murah, enak kan. Terus di sini juga ada ini ya, untuk menu untuk klaim free domain kita. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, teman-teman itu wajib segera mengaktifkan ini pembeliannya, mengaktifkan men-setup ini ya, setup hostingnya dan klaim free domainnya dalam waktu 7 hari setelah pembeliannya aktif. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman terima email dan sudah aktif ya, sudah aktif hostingnya, langsung aja teman-teman aktifasi setup hostingnya, setup klaim free domainnya supaya tidak hangus. Karena misalkan teman-teman tidak segera klaim setelah 7 hari dari aktivasi ini, teman-teman nggak klaim, nanti hangus teman-teman, sayang banget kan. Makanya ini memang harga promo benar-benar untuk teman-teman yang serius dan mau manfaatin. Oke, selanjutnya saya kasih contoh ke teman-teman gimana sih cara setup websitenya dan klaim free domainnya. Oke, langsung kita mulai ya, gimana caranya untuk setup website dan klaim free domain atau gratis domain dari promo Hostinger. Yang pertama saya sarankan untuk proses ini dulu ya, yang bawah ya, yaitu klaim free domain atau klaim domain gratis. Nah, di sini teman-teman mungkin masih bingung antara domain itu apa sih, hosting itu apa, atau website itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa diikutin aja dulu ya. Nanti di video lain saya jelaskan tentang lebih detail lagi kayak gimana sih domain itu sebenarnya, atau website itu sebenarnya kayak gimana dan sebagainya ya. Di sini teman-teman perlu menyiapkan nama domain ya. Misalkan berkaitan dengan nama nih, misalkan andikayuda.com misalnya kayak gitu ya, kan di sini ada pilihannya .me, .com, .pw dan sebagainya. Ini adalah extension domainnya ya. Atau berdasarkan nama bisnis, misalkan
laundryandika.com atau laundrysiapa.com atau apa ya, jasa renovasi rumah jakarta.com kayak gitu dan sebagainya ya. Pokoknya teman-teman harus siapkan dulu nama domainnya. Saya contohkan ini, saya kasih nama misalkan kayak gini ya, sugih.me gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa ekstensi. Ini teman-teman yang bisa diklaim di sini tuh semuanya gratis ya. Jadi teman-teman bisa dapetin free domain di sini tuh gratis ya. Tapi untuk setahu saya sih untuk tahun pertama aja ya. Nanti tahun keduanya akan dibutuhkan biaya ya. Maka di sini tertulis tuh ya, ini kita dapat free domain 300.000 nih ya per tahun ini di tahun pertama. Nah, di sini ada tulisan nih domain renews at 300.000 sekian per tahun mulai bulan Januari tahun 2026. Jadi tahun pertama gratis nih. Nanti tahun kedua kalau mau melanjutkan lagi ya bayar ya. Kalau misalkan teman-teman keberatan dengan domain yang ini, wah kayaknya .me ini mahal juga nih. Teman-teman klik cancel dulu, ganti aja nanti. Misalkan tadi kan depannya Sogih ya. Nanti teman-teman bebas ya, ini mau diisi nama andikayuda.me, pw.com, .fun dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa coba yang lain, misalkan yang lebih murah tuh biasanya web.id ya atau my.id, mungkin kayaknya juga murah nih. Misalkan ini ya, my.id, kita coba ya, kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, ini ya, ini bisa diklaim gratis, tapi perpanjangannya tahun depan ini cuma bayar 26.900 setahun. Jadi ini murah banget ya. Nah, untuk pilihan harganya ini atau pilihan extensionnya saya kembalikan ke teman-teman, mau pakai yang mahal atau yang murah terserah ya. Yang penting ini tahun pertamanya gratis, oke? Jadi saya coba yang tadi dulu ya, sogih.me kayak gini ya. Terus cek availability, ini tersedia. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah pilih domainnya, silahkan klik claim domain ya, silahkan klik claim domain. Oke, sekarang ini sudah apa namanya, sudah diproses untuk registernya ya. Jadi ini proses registrasinya, ini saya pilih Indonesia gitu ya. Personal ini jenisnya nanti kita itu mau untuk personal atau untuk perusahaan. Saya pilih personal aja ya. Terus next step. Ini masukin data-data ya teman-teman ya, yang diminta ya, nanti dimasukin aja alamat-alamat dan sebagainya. Jawa Tengah. Oke. Saya isi dulu. Kalau sudah klik finish registrasi. Jadi kita selesaikan. Jadi memang beberapa domain itu kayaknya butuh registrasi semacam ini ya, tapi ada juga yang nggak butuh, tapi nggak masalah ya, butuh atau nggak butuh, misalkan diperlukan nanti teman-teman isi aja. Oke, sekarang sudah selesai, start using your new domain. Jadi alamat domain baru kita sudah terregister ya, dan sudah jadi milik saya, sudah saya sewa selama setahun gratis dan dapat apa namanya, bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita klik continue. Terus di sini kita kembali ke halaman awal ya, di home aja. Nih kita skip aja di sini atau boleh langsung ke sini ya, sama aja sih. Nah di sini udah ada keterangan domainnya ya, terkait domain yang tadi kita sudah pilih tuh ada settingannya di sini. Di video ini saya nggak terlalu jelaskan panjang lebar dulu ya teman-teman ya, nanti di video lain akan saya jelasin. Nah langkah berikutnya setelah domain ini kita klaim, teman-teman mulai setup websitenya ya. Jadi kalau kita klik di sini di bagian billing subscription ini, di sini masih ada yang tulisan itu pending setup nih ya. Bisnis hosting, jadi hosting yang kita beli tadi yang 2 tahun cuman harga promo tadi itu dia masih pending setup. Nah ini teman-teman harus mulai setup ya. Bisa klik langsung setup di sini atau langsung di halaman awal tadi di home ya. Di sini pilih start creating or migrating website ya. Jadi teman-teman langsung klik di sini create or migrate. Jadi start bikin website atau migrasi. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ini antara hubungan antara domain, website, hosting itu seperti apa sih penjelasan detailnya, teman-teman ikutin aja ini dulu, nanti di video lain akan saya jelasin ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini boleh di skip ya, boleh di skip. Jadi ini kita cepet aja untuk setupnya, karena toh nanti kita bisa edit kok website yang kita udah bikin. Pilih teman-teman yang create website, karena kan kita nggak migrasi ya, kecuali teman-teman mau memindahkan website dari domain
dari hosting yang lama ke sini itu pilihnya yang migrasi. Tapi kalau untuk awal kayak gini sih mendingan teman-teman di ini aja ya, dibikin create website dulu aja. Toh nanti kalau migrasi lain waktu juga bisa kok. Terus teman-teman klik next. Di sini ada pilihannya pakai WordPress atau Hostinger Web Builder. Saya pilih WordPress. Terus kita klik next. Nah ini diisi ya untuk login WordPress-nya. Sebenarnya ini juga mungkin nanti tidak terlalu banyak berfungsi sih, karena nanti kita bisa akses website kita itu lewat dashboardnya Hostinger. Oke. Kalau mau ngintip ini passwordnya juga bisa. Nanti ini mau diganti juga silahkan ya teman-teman ya. Saya klik next. Terus di sini, nah daripada teman-teman bingung nih ya mau bikin websitenya yang berjenis apa sih, berjenis bisnis, layanan bisnis atau online shop atau blog atau portofolio dan sebagainya, teman-teman create yang blank site dulu ya. Jadi nggak usah pilih yang atas, langsung klik create blank site, artinya bikin website yang kosongan aja ya. Terus di sini ada pilihan domain name, saya pilih yang ini karena ini tadi saya udah klaim domain kan. Nah, fungsinya kita klaim domain duluan tuh nanti gini ya. Jadi kalau mau pilih domain tuh, kalau mau setup website tuh langsung pakai domain yang kita pilih ya. Nah, kalau sudah langsung klik next. Ini dipilih aja Indonesia boleh. Terus klik next lagi. Nah, di sini proses instalasi WordPress-nya. Jadi sebenarnya sampai di sini kita sudah selesai semuanya ya. Hosting murahnya kita sudah dapat, sudah kita akses, dan kita sudah klaim domainnya, dan kita sudah setup hostingnya. Artinya sudah nggak mungkin lagi pembelian kita tuh nanti di cancel atau istilahnya tuh hangus ya. Karena kan kalau misalkan 7 hari nggak di setup website atau 7 hari nggak diklaim domainnya, setelah aktif tadi bisa non aktif kembali kan, bisa hangus pembelian kita. Nah makanya teman-teman langsung aja setup, langsung aja klaim domain. Caranya simpel banget kan, cuman butuh waktu ini kurang lebih 10 menit lah ya, nggak nyampe 10 menit websitenya udah jadi dan sudah selesai proses untuk setup dan klaim domain yang kita dapatkan gratis dari Hostinger. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah selesai proses semuanya ya, benar-benar selesai. Ini websitenya udah jadi. Kalau teman-teman nanti cek lagi di Hostinger, di dashboardnya, ini bisa teman-teman masuk di Hostinger ya, alamatnya tuh di hpanel. Nah kayak gini nih, di hpanelhostinger.com. Jadi ini masuk ke halaman dashboardnya Hostinger ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita nggak perlu khawatir lagi nanti pembelian kita akan hangus, enggak ya teman-teman ya, karena ini udah aktif semuanya, websitenya udah aktif, domainnya udah aktif ya. Nih di sini sudah ada yang kita order tadi ya, hostingnya kita udah dapat ya, expire-nya 2027 ya. Terus domainnya kita udah dapat. Jadi dengan begini udah selesai semua. Oke? Oke teman-teman, jadi selanjutnya kan kita harus mengisi website kita ya. Karena website itu setelah kita install, setelah kita pasang WordPress, website kita sudah jadi, sudah bisa diakses ya. Ini contoh ya. Di sini ada panah keluar ya, kita klik di sini. Nah tampilannya cuman kayak gini aja teman-teman ya, masih kosong dan belum berbentuk seperti website yang kita inginkan. Jadi misalkan kita mau bikin website portal berita, ya nanti kan tampilannya kayak gini. Atau kita mau bikin website tentang ngebahas tentang profil perusahaan, ya pastinya nggak kayak gini aja kan. Nah untuk mengisinya, membangunnya, menghiasnya, mendekornya itu kita membutuhkan yang namanya tema ya atau template ya. Itu caranya gini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus masuk dulu ke ini WP admin ya. Jadi kita masuk ke halaman admin atau dashboard WordPress-nya website kita yang sudah pakai WordPress. Kita klik aja di sini di WP admin. Nanti akan dibawa masuk ke halaman admin atau halaman dashboard WordPress-nya ya. Sekali lagi website kita yang berbasis WordPress. Nah, ini tuh tampilan website kita yang udah kita bikin lewat WordPress tadi. Tampilannya seperti ini. Jadi kita nanti bisa mengisi postingan ya, membuat halaman dan sebagainya, dan cukup banyak nanti settingan-settingan yang lain ada di sini. Oke. Mungkin yang pertama kita harus cek dulu di settingannya hal-hal yang penting kita ubah. Misalkan teman-teman mau ganti bahasanya atau enggak ya. Terus time zone-nya mau diganti atau enggak nih, misalkan kita ganti aja ke yang Jakarta dulu ya. Saya ganti yang Jakarta nih, oke. Terus tanggalnya biar aja kayak gini, jamnya mau pakai jam seperti ini, AM PM atau yang 24 jam bebas ya. Ini kita save.
Kalau sudah, langkah berikutnya kita ke bagian appearance atau apa ya, tema atau tampilan ya. Nah, di bagian appearance ini di sini ada themes atau tema sebuah website kita ya. Di sini kita udah tersedia ada beberapa tema default ya. Kita pakai yang ini sekarang ya. Makanya tampilannya kosong aja kan, flat gitu ya. Nah, kita kalau teman-teman mau mengganti temanya untuk membuat misalkan website tadi ya, website berita, itu caranya gini teman-teman ya. Kita klik tombol add tema ini atau add themes. Terus di sini kan ada banyak banget tuh ya, ada banyak tema ya. Teman-teman bisa scroll aja sih, nanti itu mau pakai tema yang seperti apa. Contohnya nih, ini ada tema seperti ini nih, news magazine ya. Campur-campur kan, kalau mau bikin berita mungkin dengan langkah cepatnya kita ketik aja news gini ya. Nah, nanti muncul tuh ya tema-tema yang berapa ya, bertemplate atau berpenampilan itu seperti website layaknya portal berita online ya, atau majalah online ya. Kebanyakan kan seperti ini ya. Teman-teman bebas pilih yang mana sih ya, tapi di video ini saya mau pakai yang judulnya tuh apa ya tadi ya, newsicalnya ini nih teman-teman. Ini saya pakai ini ya, coba ya. Bebas kalau teman mau pakai yang lain, mau berkreasi sendiri ya, mau mencoba-coba pakai yang lain nggak masalah ya. Tapi di sini saya coba pakai ini ya. Kita lihat previewnya dulu, klik di preview. Nanti tampilannya akan seperti ini kira-kira ya, kalau sudah jadi, kalau sudah diisi artikel ya. Kalau sudah lengkap sih tampilan seperti ini. Ini saya kasih contoh ya, ini yang udah saya bikin sebelumnya. Tuh tampilannya seperti ini ya kalau udah diisi dengan artikel ya. Kalau masih kosong mungkin ya belum ada gambar-gambarnya juga kayak gini. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa klik langsung install atau ini close dulu. Mau pilih yang lain boleh, silahkan ya. Nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana, temanya apa. Contoh ya, ini mungkin ada tema-tema tertentu nih. Misalkan coba ya kita cek di atas tadi ada yang tema untuk gadget misalkan ya, contoh aja. Nah ini nih, ini tema untuk website-website gamers news nih ya, mungkin dunia gaming, seputar gadget. Ini kayaknya cocok nih, layoutnya warna gelap kayak gini ya. Tapi kalau yang lebih umum ya coba ini saya pakai yang newstical tadi ya, newstical tadi di sebelah. Nah ini newsical ya. Terus klik install aja. Nah di sini ada proses untuk install apa namanya nih, temanya atau themesnya. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah diinstal nanti tombolnya berubah jadi activate. Kita teman-teman pastikan untuk diactivate ya, atau diaktifasi. Silakan teman-teman klik aja tombolnya untuk diaktifkan. Nah ini sekarang sudah aktif ya, kita sudah dibawa ke halaman themes atau appearance ini ya. Nah di sini ada notif nih, tema ini merekomendasikan untuk install juga plugin-plugin yang di ini nih, yang disebutin ini. Jadi plugin itu nanti adalah tools atau ya alat-alat untuk mendukung fitur-fitur yang dibawa oleh si tema tadi ya. Nah ini ada beberapa plugin cukup banyak ya. Nanti plugin itu tempatnya di sini teman-teman ya. Nanti kalau kita udah install plugin, nanti websitenya itu bisa dipakai sesuai dengan tema yang kita install tadi. Nah kita langsung aja install ya. Kita klik di sini nih, begin installing plugin ya. Kita klik aja di sini. Nah dia merekomendasikan kita untuk menggunakan plugin-plugin ini. Kita centang aja semuanya. Terus klik install. Oke, langsung klik apply ya. Karena kalau nggak kita install tuh nanti biasanya fitur-fitur yang seharusnya ada di tema website tadi ya, yang berita tadi nggak bisa jalan. Mungkin misalkan nggak bisa jalan tadi otomatis kayak gini nih ya, bergulir otomatis atau seperti ini nanti nggak jalan misalnya kayak gitu. Jadi memang membutuhkan beberapa plugin ya. Teman-teman install aja, ini lagi proses install sampai ke oke, ini udah semua ya, udah terinstall semuanya 8 dari 8. Terus kita kembali ke require plugin installer. Oke, cek di sini, kita balik ke dashboard aja, apakah ada notif lagi. Coba ya kita refresh. Ini masih ada ini, belum diactivate ya teman-teman ya. Jadi ini tadi yang udah kita install, kita aktifkan ya. Ini kan ada tombolnya activate. Teman-teman bisa aktifkan satu-satu, tapi kalau mau langsung banyak ya, ini dicentang, terus ini pilih activate ya, atau aktifkan semuanya saja. Kita klik apply. Nah nanti mungkin ada beberapa opsi untuk masing-masing plugin. Mungkin ada opsi lainnya lagi ya. Kita mau skip atau allow dan continue boleh, atau di skip aja, kita sementara skip dulu ya.
Oke, ini require Elementor. Nah, ini kita install lagi nih Elementor ya, teman-teman. Pokoknya ikutin aja deh. Yang mereka request kita ikutin ya. Oke, ini udah diinstal Elementornya, dia minta diactivate, kita klik aktifkan. Oke, ini kita skip aja di halaman Elementor ya. Ini halaman Elementor, kita bisa skip di sini atau langsung di close aja ini. Oke ya, terus di sini masih ada bikin activating plugin. Jadi mungkin ada yang belum aktif. Nah, ini dicentang lagi semuanya karena tadi kan mungkin terpotong dengan proses aktivasi atau instalasi Elementor ya. Kita klik lagi apply untuk activate, kita nih di exit saja. Oke, nah kita dibawa ke halaman ini nih, template-template lagi ya. Ini nggak apa-apa sih teman-teman mau lewatkan ini atau mau pilih salah satu nggak masalah ya, karena kan ini cuman halaman template dari spare ya, bawaan dari tema yang tadi kita udah install ya. Kita langsung skip aja, kita balik ke dashboard. Oke ya, ini udah nggak ada notif lagi, paling cuman ini call and message for free. Ini sih kayaknya nggak perlu diinstal, nggak apa-apa sih ya, nggak perlu diaktifasi, nggak apa-apa. Terus kita lihat ya sementara seperti apa tampilan website kita. Klik di sini, terus visit website, ini bisa, atau klik kanan open link tab, nanti kelihatan ya seperti apa tampilannya sekarang. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi website kita sekarang tampilannya kayak gini ya, nggak kosong lagi ya. Nah, selanjutnya kita tinggal merubah tampilan, settingannya dan segala macamnya di website ini teman-teman ya. Caranya kita bisa masuk ke ini menu customize di atas ya, atau teman-teman mau balik lagi ke halaman dashboard WordPress-nya bisa ya, seperti ini ya, kayak gini. Jadi caranya bebas ya, mau langsung ke customize atau ke WordPress, tapi saya tunjukkan ke WordPress dulu ya. Jadi di sini ada menu ini yang di nama website teman-teman ya, domain ini nanti ada dashboard. Kita pilih dashboard. Ini kalau mau mencari menu customize-nya tuh di mana sih selain dari atas tadi ya. Tadi kan ada nih di atas ini kan ada mana tadi ya? Di atas tadi kan ada customize ya. Sebentar nih teman-teman nih. Saya kasih lihat dulu di atas tadi. Nah, ini kan di atas ada customize ya. Ini tuh juga ada di halaman dashboardnya. Caranya gini teman-teman ya. Masuk ke halaman dashboard ya. Terus di sini cari yang namanya appearance ya, appearance atau tampilan atau penampilan. Nah, nanti teman-teman masuk ke menu themes atau tema. Di sini ada menu customize juga ya di bawah sini. Kalau mau masuk ke menu tabs, teman-teman klik di sini, nanti akan terlihat ya yang aktif tuh kita tuh apa sih. Nah, di bawah sini kan kelihatan ya yang aktif tuh sekarang kita pakai newstickle ya. Ya, yang tadi yang lama-lama tuh nanti ada di sini ya. Nah, di sini ada menu customize. Jadi menu customize itu ada di mana-mana ya. Teman-teman bisa klik di sini, bisa langsung klik di sini juga atau dari awal tadi. Kita coba ya. Kita klik customize. Nah, jadi di sini kita dihadapkan dengan tampilan halaman awal, sekali lagi halaman awal di website kita. Jadi kalau teman-teman lihat ya di bagian kiri ini ada menu-menu, side menu, terus di sini ada halaman penampilan website kita. Di sini ada icon-icon kecil ya, seperti pensil, yang ini tuh menandakan kita bisa mengeditnya dengan klik di sini. Contoh ya, ini kita bisa klik di sini. Nanti di sini langsung otomatis berubah ya. Tadi sebelum kita klik kan tampilannya seperti ini ya. Bentar nih di bagian tadi mana customize. Nah, awalnya seperti ini, begitu kita klik di sini langsung ganti tuh nama websitenya apa. Ya misalkan mau diganti dengan kabar Semarang gitu ya, atau kabar Malang, kabar Surabaya dan sebagainya, bebas ya. Atau mau dikosongin juga nggak masalah ya. Nanti kita mau isi logo misalkan gini teman-teman, di sini ada menu logo ya, kita klik logo. Nah, silakan teman-teman upload dulu nih. Yang pasti harus ada logonya teman-teman untuk diupload ke sini, ke website kita. Contoh ya, ini saya udah bikin logo. Logonya seperti ini, saya bikinnya simple aja. Ini nih kayak gini teman-teman ya. Ini logonya simple aja teman-teman, yang formatnya PNG ya, seperti ini. Oke, ini saya upload dulu. Tadi ada di sini ya. Oke, saya upload, saya drag aja ke sini. Nah, ini kita upload ya, sudah diupload ke website WordPress kita. Terus ini nanti juga perhatikan ya, biasa kalau logo di halaman awal itu kan kecil-kecil ya, tapi kan ini besar ya. Tapi kita coba dulu ya, kita pilih dulu. Nah, di sini ada permintaan untuk di crop ya.
apa namanya, di batasnya tuh diperkecil aja. Ini saya potong-potong sesuai dengan ukurannya, jadi seperti ini, nanti mepet aja. Oke, terus saya klik crop image. Nah, langsung ganti ya, judulnya langsung berubah jadi seperti ini. Kalau ini terasa terlalu besar, teman-teman bikin aja logo yang ukurannya lebih kecil lagi ya, nanti resolusinya dikecilin, bisa banget. Oke, terus mau ditambahin juga boleh ya. Ini nama websitenya misalkan Kabar Kabur News nih. Tapi nanti kalau dikasih judul gini jadi double ya, Kabar Kabur News ya. Nih kan jadi double kan, makanya teman-teman pilih salah satu aja, pakai teks atau pakai logo. Ini saya pakai teks, pakai logo aja. Terus tagline-nya saya tambahin deh, kabar terbaru ya, seputar misalkan kota teman-teman apa gitu ya, seputar misalkan ini nama kota gitu ya, nama kota. Oke, nanti teman bisa pilih ya, bisa diisi dengan nama kota teman-teman, atau misalkan websitenya konsepnya tuh nanti berita tentang seputar gadget ya, udah tagline-nya kasih misalkan kabar terbaru seputar gadget misalnya, seperti itu. Oke, terus yang lain lagi teman-teman mau edit yang mana nih, bebas ya, nanti pokoknya di setiap ini tuh bisa diedit ya. Misalkan ini apa sih, kalau teman-teman mau tahu, oh ini ternyata apa namanya, untuk settingan watch video ya, ini tulisannya watch video. Kalau kita klik di sini kan belum ada kemana-mana nih ya, ini kan tampilannya kayak gini. Kalau kita klik di sini nggak kemana-mana. Nah, misalkan teman-teman pengennya ini kalau pengunjung klik di sini, saya maunya tuh orang langsung muncul, langsung dibawa ke channel YouTube saya misalkan ya, bisa banget ya. Nanti tinggal settingannya di sini kan tadi watch video, terus linknya di sini mau diisi apa, misalkan link YouTube teman-teman apa, masukin aja di sini HTTPS YouTube dan sebagainya. Contoh ya, misalkan ini YouTube. Kita cek ya YouTube, YouTube saya apa ya, coba ya, Andika. Oke, ini channel YouTube saya, ini copy alamatnya gini kan ya, terus kita pasang di sini contoh ya. Nah seperti ini ya. Terus kalau sudah di setting kayak gini teman-teman publish ya, jangan lupa di publish. Kita lihat ya, kita lihat dulu ini kalau saya refresh. Oke, ini udah berubah websitenya. Terus ini kalau kita klik langsung dibawa ke channel YouTube kita. Bisa banget ya. Mungkin nanti teman mau bikin channel YouTube yang seputar terkait dengan berita-berita yang mau dimuat di website ya, bisa banget ya. Selanjutnya kalau teman-teman mau melakukan perubahan atau editing template ini ke item-item yang lain, silahkan diekspor ya, karena nanti kalau saya cobain satu-satu nanti bakalan panjang nih videonya teman-teman ya. Pokoknya tinggal diklik aja nanti yang logo pensil ya. Misalkan mau ganti copyright di footernya ya, tinggal diklik aja nanti diganti ya namanya dan sebagainya ya. Kalau mau balik lagi tinggal di back aja. Dan jangan lupa nanti di publish ya kalau sudah di setting. Nanti di sini ada banyak banget yang teman-teman bisa pilih ya untuk settingannya ya, termasuk settingan global setting, sidebar dan sebagainya. Silahkan nanti diekspor satu-satu. Oke. Nah selanjutnya langsung aja kita isi ya. Kita coba isi artikel, karena yang namanya website berita tapi nggak ada artikelnya kosong kan gimana ya. Oke, caranya gini kalau untuk isi artikel ya. Jadi di sini ada tombol new atau tombol baru, nanti ada pilihan nih mau new post, media dan sebagainya. Kita pilih new post ya, bisa lewat sini atau bisa lewat juga di dashboard. Nanti di sini ada post ya. Nah ini ada post ya, all post atau macam-macam nanti bisa ya. Kita pilih yang all post. Ini sudah ada hello world 1 ya. Ini dummy ya, dummy postingan ya. Tampilannya kayak gini tadi kan ya. Kita coba cek nih hello world. Nah kayak gini kan. Ini kalau diklik ya tampilannya kayak gini aja, kosong ya. Ini kita sembunyikan dulu ya. Ini hello world-nya, teman-teman klik quick edit, terus di sini ada publish, kita pilih draft, terus di-update saja. Nanti kalau di refresh nih hilang nih teman-teman ya. Tuh ya, nggak ada postingannya sama sekali kan. Teman-teman bisa klik lagi untuk membuat postingan baru di add post, di sini bisa, atau lewat sini tadi, lewat di sini ada new ya, new post bisa. Kita coba ya, kita klik new post. Oh ya, nanti kalau kita mau bikin postingan tuh kita perlu membuat kategori juga supaya nanti bisa muncul kayak gini nih. Contoh ya, ini ada saya membuat postingan tentang judulnya wow Raja 4 jadi tambang nikel. Nah di sini ada tagnya nih berita nasional.
ya nanti bisa dibikin nih teman-teman ya. Contoh di sini ada pariwisata, tag pariwisata ini ada rekomendasi staycation di Jogja ya. Terus kuliner nih kalau diklik nanti di sini ada tagnya dua nih, kategorinya kuliner dan pariwisata. Terus di sini juga ada menunya di atas kan, kalau klik teknologi nanti muncul berita yang terkait dengan teknologi. Nah ini namanya kategori ya, nanti ya kita bisa bikin juga nanti. Oke, kita lanjut tadi ya ke sini. Teman-teman mau bikin postingan tentang misalkan tujuan wisata anak di Semarang, rekomendasi wisata, bahkan di rekomendasi tujuan wisata. Nah seperti ini ya. Terus saya cari tempat wisata anak. Oke, contoh saja ini kita pakai foto ini ya. Sekali lagi saya sarankan teman-teman pakai foto yang diambil sendiri ya, teman-teman, foto sendiri ya. Ini saya copy image address supaya saya nggak perlu download. Terus di sini ada type or choose block, teman-teman klik di sini atau langsung klik tombol plus ya. Kita klik tombol plus. Di sini ada sebentar ya, kita cari apa namanya tuh, foto ya. Kita cari image. Nah ini ada image, oke. Terus kita upload ya. Kalau teman-teman sudah ada fotonya tinggal di-upload. Kalau belum ada, kalau ini saya contohkan pakai insert from URL atau alamat ya. Saya paste tadi yang ada di Google. Terus ini saya enter. Nah seperti ini ya. Kalau teman-teman pakai foto dari luar, jangan lupa nanti tambahkan sumbernya. Ini saya kasih sumbernya ini dari source foto. Nah saya kayak gini ya. Terus saya enter lagi. Kita teman-teman silahkan tulis artikelnya manual ya. Silahkan tulis apa sih rekomendasinya, ada apa aja sih. Nah ini supaya saya nggak terlalu lama nulis, nanti videonya jadi panjang. Kayak saya pakai ini aja ya, sampai pakai dummy ya, pakai dummy text ya, teks. Oke, saya pakai dummy text dari Lorem Ipsum ini. Ini sih nggak ada artinya ya, cuman dummy aja, maksudnya supaya saya nggak ngetik dari nol, nanti teman-teman kelamaan nunggu teksnya ya. Atau teman-teman mau pakai teks dari AI juga bisa sih ya. Oke ya, ini udah ada fotonya, judulnya, dan ini pura-puranya ya, isi artikelnya tuh seperti ini ya. Dan teman-teman pada saat klik di sini kan nanti di sini ada menu ya, di sebelah kanan ya, ada blog, ada post. Kita masuk ke yang post. Nah di sini tuh nanti ada kategori ya, kategorinya kan ini masih kosong ya. Nanti kalau kita nggak pakai kategori, nanti semuanya jadi unkategori. Tapi kalau ini kan kita mau masukin kategorinya itu, ini berita wisata ya. Kita klik tambahkan kategori, kita pilih wisata atau pariwisata gitu ya, pariwisata gini ya, kategori berita pariwisata. Oke, kalau sudah kita klik langsung publish, jangan lupa ya, kita klik publish. Nah ini kalau fotonya dari eksternal tuh ada saran untuk diupload di website kita. Makanya saya selalu menyarankan ke teman-teman untuk pakai foto sendiri aja dan diupload ke website ya. Supaya apa ya, supaya lebih cepat aja nanti websitenya ya. Oke, karena kalau pakai website eksternal gini tuh mungkin dia harus akses dulu ke website eksternalnya. Kalau website eksternalnya tuh lambat ya, kita jadi lambat juga ya pengunjung kita. Oke, kita klik publish karena ini untuk contoh aja, saya nggak upload. Kalau teman-teman mau bikin sendiri nanti diupload ya. Oke, ini udah di post ya. Kita coba refresh di di website kita. Caranya kita bisa klik view post bisa, atau langsung ke website kita nanti di ini ya, di sini. Oke, kita cek lagi tampilannya. Nah ya, nih sudah muncul di sini kan. Langsung muncul di halaman awal. Kalau diklik langsung bisa baca nih orang-orang ya. Nah gitu caranya ya. Nanti kalau mau ditambahkan lagi tinggal pilih ya. Oke, kita klik home dulu. Nah di atas ini kan belum ada kategorinya, belum muncul di sini ya. Kita bisa tambahkan teman-teman ya di menu ya. Nanti caranya kita masuk ke halaman website kita ya, di WordPress-nya. Jadi di kiri ini ada appearance. Kalau teman arahkan ke sini ada pilihan banyak ya, themes, design, customize, widget, menu, header dan sebagainya. Nah kita masuk ke menu. Kita klik aja di bagian menu.
Terus teman-teman membuat menu ya, silahkan bikin menu, nama menunya misalkan menu utama gini ya, silahkan diisi aja menu utama, terus pilih primary menu, terus pilih create menu ya. Kita tunggu ya. Nah ini udah ada, udah jadi menu utama. Nah berikutnya kita perlu menambahkan kategori itu ke dalam menu. Cuman di menu ini kan belum ada kategorinya nih, masih kosong ya. Kita masuk ke bagian post ini ya, di menu post terus sini ada kategori kan. Teman-teman klik aja. Oke. Terus di sini kita buat menu ya. Misalkan menu beritanya teknologi. Ini contoh ya, kalau misalkan kita bikin website berita yang isinya tuh random, banyak menu, banyak kategori ya. Copy, slagnya juga sama. Oke, terus klik add kategori ya. Terus misalkan pariwisata, oke. Oke, terus ini juga kita copy. Oke, terus kita klik add kategori lagi, bebas ya teman-teman, nanti mau bikin kategori apa, misalkan ini berita kriminal gitu juga bisa ya, kriminal gitu ya. Oke, atau nanti berita ekonomi dan sebagainya bebas ya. Atau kalau misalkan teman-teman bikin website khusus membahas tentang gadget, nanti bisa kategorinya tuh misalkan khusus kategori Apple atau iPhone atau Android gitu bisa juga. Pokoknya ini tergantung kreativitas teman-teman aja ya. Kita coba add kategori. Udah ya, ini udah ditambahkan ke sini. Terus kita balik lagi ya ke menu setting, tadi ada di themes mana nih? Nah di appearance ya, terus ada di menu. Oke, nah kita balik ke kategori ya. Di sini ada most use, view all dan search ya. Kita klik view all. Nah di sini ada kan banyak yang tadinya kosong, kita ada sekarang udah ada. Kita pilih semua, terus klik add to menu ya. Kita pilih add to menu, jangan lupa ini dicentang dulu. Kita pilih add to menu. Nah sekarang ini udah ada muncul di menu, tinggal kita save aja. Nanti kategori-kategori ini akan muncul di menu di dashboard di halaman awal di sini nih. Oke, kita save ya teman-teman, jangan lupa di save. Nah berikutnya kita ke halaman awal ya, kita customize di halaman website kita ya, di customize ini, di menu customize ya. Kalau teman-teman lupa masuk ke menu customize, nanti di sini ya, kita ini tadi kan udah bikin menu tapi di sini kan belum muncul ya. Kita masuk ke menu customize, terus kita cari menu ya. Nah ini ada menu kan, kita ada menu, terus di sini udah menu utama. Teman-teman klik ya, klik menu utama atau di panah ini klik aja. Terus di sini ada add menu, kita tambahkan add menu. Nah di sini muncul kan ada yang namanya kategori tadi ya. Kita klik ke bawah, kita munculkan nih tadi kategori teknologi, pariwisata, berita kriminal, termasuk yang uncategorized ini juga mau tampilkan juga boleh ya. Nih jadi sekarang sudah muncul kan untuk pilihan menunya ya. Silakan sekarang teman-teman klik tombol publish. Jadi sekarang sudah ada tuh ya, sudah ada Nah kalau double kayak gini teman-teman perbaiki aja ya. Berarti ini tadi kita nggak perlu tampilkan nih masalah ini tuh, kita bisa remove aja ya. Cara remove-nya kita diklik add item, kita langsung close aja ini. Nah ternyata kan sudah ada ya, jadi nggak perlu double ya. Oke, kalau sudah kita klik publish, dan kalau kita lihat, kita close, bakalan jadi seperti ini. Nah ya, jadi sekarang sudah ada menu dan kategorinya di atas ya. Terus kalau ini tadi kan kita udah buat ini ya kategori ya, tapi ternyata nggak tersave loh. Ya kita klik aja nih artikelnya, ya. Nih kan di sini belum ada kategorinya kan? Ini masih uncategorized ya. Kita balik lagi ke bagian postingan ya. Kita klik post, terus di sini ada, nah tadi ya postingan yang udah kita bikin tadi kan di sini. Kita edit atau quick edit bisa. Nanti di sini ada pilihan kategori. Nah ini kan uncategorized, kita pilih pindahkan ke pariwisata, terus kita klik update. Ya kalau sudah diupdate, teman-teman coba refresh lagi ya halaman ini, dan kita sudah masuk tuh, udah masuk di pariwisata ya. Kalau kita klik home, nanti dia akan otomatis tuh pariwisata ya. Jadi caranya gitu untuk membuat artikelnya ya. Silahkan diulangi aja cara tadi sampai teman-teman tuh mengisi banyak artikel ya. Untuk website baru sebaiknya teman-teman langsung aja isi artikel banyak, jangan cuma satu, karena kalau satu kan
kalau teman-teman mau promosiin kan ternyata orang masuk ke websitenya kok isinya cuman artikelnya cuma satu, jadi kayak gitu ya. Lebih baik di awal-awal langsung buat artikel sebanyak ini, jadi kalau pas orang datang tuh udah kelihatan, wih udah banyak nih artikelnya, mereka tinggal pilih-pilih artikel aja mau baca yang mana. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk membuat websitenya, membuat template-nya, tampilannya, layoutnya bisa jadi seperti ini, dan mengisi postingannya ya, postnya seperti apa, artikelnya seperti apa, nanti seperti itu caranya ya. Tinggal teman-teman lakukan hal yang sama untuk artikel-artikel yang lain. Semakin banyak artikelnya semakin bagus, semakin tinggi peluang website kita itu nanti kalau orang mencari ya, mencari secara manual di Google ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membuat konten untuk mempromosikan websitenya juga bisa ya. Misalkan teman-teman selain membuat artikel, teman-teman juga bikin video tentang ya liputan yang teman-teman lakukan, terus di akhir video kasih tahu jangan lupa kalau membaca artikelnya lebih lengkap bisa masuk ke website saya yang ini, misalkan kayak gitu kan bisa banget. Karena toh sekarang juga banyak banget konten kreator yang sebenarnya dia itu seperti wartawan ya, ngonten video seperti wartawan tapi juga mempromosikan websitenya, artikelnya, supaya orang tuh selain nonton videonya juga masuk ke websitenya ya. Mungkin websitenya nanti juga bisa dikaitkan dengan Google AdSense yang bisa berpotensi menambah penghasilan mereka ya. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman ya untuk membuat website, portal website berita online atau website majalah online yang intinya bisa teman-teman manfaatkan untuk hal yang banyak banget ya. Kontennya bisa macam-macam, peluang monetasinya juga bisa macam-macam, bisa dengan Google AdSense, bisa dengan affiliate, bisa dengan paid content atau konten berbayar dari orang yang mau nitip konten, itu bisa banget. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa kalau teman-teman mau bikin website bisa manfaatin promo hosting dari Hostinger mulai dari 200 ribuan. Untuk detailnya bisa langsung cek aja link yang saya sematkan di deskripsi video ini. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video tutorial saya yang lain ya.